teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wasabila Arta Magnesia. Nah, kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Kak Brila. Nah, dalam video ini saya memiliki tada. Kira-kira dalam video ini saya mau ngapain ya? Tonton terus ya videonya sampai habis. Nah, teman-teman, dalam video ini saya akan menceritakan sebuah dongeng fabel yang berjudul Kisah Laba-Laba dan Pak Semut yang Bijaksana. Ayo, siapa yang sudah penasaran? Ayo langsung saja kita ke ceritanya. Dahulu kala di sebuah hutan yang sangat lebat dengan pepohonan yang berdiri sangat rindang, hiduplah seekor semut dan laba-laba. Keduanya berteman sangat baik, hingga pada suatu hari semut sedang mencari makanan. Ia mencari makanan untuk persiapan musim hujan nanti. Nah, pada saat itu ia membawa gundukan makanan yang sangat besar di punggungnya yang ringkih itu. Pak Semut yang sudah tua dan renta akhirnya merasa sangat kelelahan, hingga ia beristirahat di bawah pohon yang ternyata itu adalah pohon untuk laba-laba membangun rumahnya. Laba-laba yang berdiri sangat jauh di atas pohon itu melihat Pak Semut dari tempat tinggalnya itu. Pak Semut, aku laba-laba di sini. Pak Semut, hai, Pak Semut. Nah, dirasa Pak Semut tidak mendengarnya, laba-laba akhirnya ingat. Pak Semut kan kecil sekali, sedangkan aku berada di ketinggian setinggi ini. Mana bisa dia melihatku dan mendengar suaraku? Akhirnya laba-laba memutuskan untuk turun dari sarangnya itu dan menghampiri Pak Semut. Nah, setelah laba-laba dan Pak Semut sudah berada bersamaan di bawah pohon itu, laba-laba bertanya kepada Pak Semut, Pak Semut, apakah kau tidak mendengar panggilanku tadi? Lalu Pak Semut menjawab, oh, rupanya dirimu laba-laba. Aduh, maafkan aku, nak. Kamu kan tahu sendiri kalau aku kecil sekali, bahkan aku tidak terlihat terkadang. Jadi aku tidak mendengar panggilanmu yang berada di atas pohon itu. Nah, laba-laba seketika menjawab, oh iya juga ya Pak Semut, kau kan kecil sekali. Ngomong-ngomong, kau mencari makanan lagi Pak Semut? Nah, setelah itu Pak Semut juga menjawab, iya nak, aku mencari makanan untuk persediaan musim hujan nanti. Aku harap kamu juga begitu ya. Pak Semut, tanpa kau menasihatiku, aku juga sudah punya makanan banyak loh di sarangmu yang baru itu. Sarang yang sudah aku bangun sepenuh hati. Kau sudah renta, lihatlah dirimu itu yang ringkih. Kau masih saja mencari makanan sebanyak itu. Kalau aku sih tidak akan mau sepertimu. Nah, Pak Semut menjawab pertanyaan laba-laba tadi hanya dengan senyuman, teman-teman. Nah, setelah itu Pak Semut bercelingak-celinguk melihat sarang laba-laba yang setinggi itu. Nah, apakah sarangmu ada di atas pohon itu? Laba-laba menjawab, tentu saja Pak Semut. Sarangku gimana? Bagus dan indah kan? Aku menjahitnya dengan sepenuh hati. Indah bukan? Iya nak, sarangku
Lalu laba-laba menjawab, "Hei Pak Semut, apa hakmu untuk menyuruhku pergi dari sini? Itu kan sarangku yang sudah aku bangun dengan sepenuh hati. Sudahlah, di sana sangat aman dari terpaan hujan. Kau diam saja Pak Semut. Lebih baik kau mencari makanan saja." Nah, hingga saat itu Pak Semut dan laba-laba masih tetap berteman baik. Pak Semut menjawab perkataan laba-laba dengan senyuman. "Baiklah nak, kalau begitu aku pulang dulu ya. Kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa menghubungiku kok. Aku berada di sebuah gundukan tanah di pinggir hutan situ. Kau bisa ke sarangku kok." Nah, setelah itu Semut kembali ke rumahnya dengan gundukan makanan di punggungnya itu, meninggalkan laba-laba yang akan kembali ke sarangnya. Musim hujan pun telah tiba. Semua penghuni hutan berlarian ke sana kemari untuk mencari tempat berteduh. Nah, tetapi apakah kalian tahu teman-teman apa yang terjadi sama laba-laba tadi? Ya, benar sekali. Laba-laba tadi ternyata rumahnya seperti yang dikatakan oleh Pak Semut tadi, teman-teman. Rumah laba-laba ternyata rusak karena air hujan. Pohon yang rindang itu tidak cukup untuk melindungi rumah laba-laba dari terpaan air hujan. Laba-laba saat itu merasa khawatir. Rumahnya sudah robek sana-sini. Ya Tuhan, rumahku sudah robek. Lalu aku bagaimana ini? Hingga pada akhirnya laba-laba terjatuh dari ketinggian yang sangat tinggi itu, teman-teman, karena rumahnya sudah tidak layak untuk dihuninya. Hingga pada akhirnya dia terjatuh dan dia hanyut karena air hujan. Tolong, 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 tolong. Ia meminta tolong, tetapi tidak ada satupun hewan yang ada di sampingnya, ataupun tidak ada satu hewan pun yang mendengarnya. Hujan semakin hari semakin turun dengan deras. Hingga pada akhirnya setelah hujan reda, Pak Semut yang sedang ingin berjalan-jalan untuk sekedar melihat keadaan, ia ternyata melihat teman-temannya itu sedang mengerumuni sesuatu. Astaga, ada apa itu? Kenapa teman-temanku mengerumuni sesuatu? Apa itu kira-kira ya? Hingga pada akhirnya Pak Semut menghampiri teman-temannya yang sedang mengerumuni sesuatu itu. "Halo teman-teman, kau sedang apa di sini?" "Ini Pak Semut, kami menemukan seekor laba-laba. Dia sedang terbaring lemah di tanah, Pak Semut." Astaga, teman-teman, itu kan laba-laba temanku. Ini laba-laba temanmu, Pak Semut. Kau yakin kalau ini laba-laba temanmu itu? Iya, teman-teman, itu temanku juga. Kalian bawa ke sarang ya. Kita bergotong royong untuk menggotongnya ke sarang. Nah, hingga pada akhirnya Pak Semut dan teman-temannya bergotong royong untuk membawa laba-laba ke rumahnya. Nah, pada saat itu laba-laba tetap terbaring, teman-teman, hingga dia masih belum sadarkan diri. Nah,
Saat laba-laba masih terbaring, Pak Semut dan teman-temannya berbincang satu sama lain. Pak Semut, kenapa kau tidak membiarkan kami untuk memakannya? Dia kan sudah mati, Pak Semut. Nah, dia temanku juga, sama sepertimu. Aku menyayanginya. Dan bukankah nenek moyang kita selalu berpesan agar kita harus selalu setiap saat setia dengan kawan? Aku pun juga seperti itu. Kita para semut harus tolong menolong, tidak peduli teman itu jahat atau teman yang berbeda seperti kita. Tapi Pak Semut, laba-laba kan? Udah teman-teman, kita lebih baik menunggu laba-laba tersadar dulu dari sihirnya itu. Nah, teman-teman, Pak Semut dan teman-temannya segerombolan semut tadi menunggu sangat lama hingga laba-laba terbangun. Aduh, tubuhku sakit sekali. Nah, setelah dia terbangun, ternyata laba-laba melihat sekawanan semut yang menghampirinya. Laba-laba pun tertakut, lalu dia mundur. Tapi di antara semut-semut itu ternyata ada Pak Semut, kawannya itu. Nak, jangan takut. Kita baik kok, Nak. Kita baik kok. Nah, hingga pada saat itu Pak Semut menasehati laba-laba dan bertanya, kira-kira kenapa laba-laba bisa sampai pingsan seperti itu? Nah, Pak Semut akhirnya bertanya kepada laba-laba, "Nah, kenapa kau seperti ini? Ada apa gerangan? Mengapa kau pingsan berhari-hari seperti ini?" Lalu laba-laba menangis. Pak Semut, maafkan aku. Tempo hari aku tidak mendengar ucapanmu." Sudah, Nak. Ada apa? Apa yang terjadi sebenarnya? Pak Semut, benar katamu. Rumahku yang ada di tengah hutan sana tidak layak ditempati sekarang. Pada saat musim hujan kemarin, rumahku terkena air hujan dan rusak total sehingga aku terhanyut karena air hujan. Sudah, kau tidak perlu menangis laba-laba. Atau begini saja, aku dan teman-temanku akan membantumu untuk membuat sarang baru. Dan kebetulan di samping tempat tinggal ini ada sebuah pohon yang aman dari terpaan air hujan. Mungkin kau bisa tinggal di situ. Ayo aku tunjukkan tempatnya. Nah, teman-teman, sejak saat itu laba-laba, Pak Semut dan gerombolan semut di sana akhirnya bergotong royong untuk membantu laba-laba dalam membangun rumahnya yang baru di samping gundukan tanah tempat tinggal Pak Semut dan teman-temannya itu. Nah, sekawanan semut bergotong royong membantu laba-laba untuk membersihkan tempat itu dari semua daun-daun kering. Nah, sedangkan laba-laba membangun rumahnya sendiri dan menjahitnya dengan sepenuh hati. Tamat. Teman-teman, itu tadi kisah laba-laba dan Pak Semut yang bijaksana. Kira-kira siapa yang ingin menjadi Pak Semut? Angkat tangan. Atau siapa yang ingin menjadi laba-laba? Angkat tangan. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya video dari saya. Menarik bukan cerita laba-laba dan Pak Semut yang bijaksana? Oh iya, kalau kalian ada saran mau aku
aku ceritakan apa lagi, kalian tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalian like video ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tuh kalian klik tombol subscribe di bawah ini agar tuliskan tanda merah. Saya Kak Frila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe ya teman-teman. Bye.